Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah masih melimpahkan berbagai karunia-Nya kepada kita semua. Subhanallah, nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah hidayah taufik. Dengan hidayah taufik tersebut kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa merasakan atau merasakan sedikit, kalau tidak bisa 100%, salah satu jenis nikmat yang ada di dalam surga, ya. Al-jannah laysa fiha illa na'im. Surga itu sifatnya tidak ada sesuatu di dalam surga kecuali nikmat. Semua yang ada di dalam surga adalah nikmat. Kemudian Nabi kabarkan di surga ada tasbih, di surga ada tahmid, ya. Kata Nabi SAW mengenai karakter penghuni surga, yulhamuna tasbiha wal hamda kama tulhamuna nafas. Para penghuni surga, Allah ilhamkan mereka senantiasa bertasbih, bertahmid, ya, subhanallah walhamdulillah, sebagaimana Allah ilhamkan kita bernafas. Bapak pernah berhenti bernafas? Tidak pernah, tidak ada putusnya. Bahkan kita lagi tidur aja terus bernafas, kan? Nah, begitulah karakter zikirnya para penghuni surga. Penghuni surga nanti di surga tidak berhenti berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Poinnya yang mau kita ambil, kalau zikir ada di dalam surga, berarti zikir adalah nikmat. Maka orang yang paling nikmat di dunia ini adalah yang banyak berzikir. Makanya majelis ta'lim, bahasa hadisnya apa? Majalisul zikr, hilaqal zikr, halaqah zikir. Kenapa majelis ilmu disebut halaqah zikir? Karena di dalamnya selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengingat Allah itu bukan hanya sekedar menyebut namanya. Ketika kita menjelaskan hukum-hukum, ini Allah halalkan, ini Allah haramkan, ini Allah perintahkan, ini Allah larang, itu sama saja sedang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka definisi zikir adalah seluruh ibadah yang dikerjakan oleh seorang hamba. Kata Allah tentang salat gimana? Di dalam surah Thaha, wa aqimis salata lidzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Subhanallah. Ya, ketika kita ada di barisan orang-orang yang berzikir kepada Allah, mudah-mudahan itu adalah pertanda Allah menginginkan kebaikan pada diri kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada diri seseorang, maka Allah akan memahamkan orang tersebut tentang apa? Ilmu agama. Jadi baik atau tidaknya seseorang adalah dilihat dari pemahaman dia terhadap agama. Alhamdulillah, kita tidak ada keraguan meyakini bahwa sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Bahkan orang yang meninggalkan sholat diancam kafir ancamannya, ya. Sampai para ulama berbeda pendapat statusnya orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja itu, apakah sudah keluar dari Islam atau belum, khilaf. Alhamdulillah kita
menganggap itu adalah suatu kewajiban, sehingga kita menjaga sholat 5 waktu. Di saat yang sama banyak orang-orang di luar sana yang masih belum tahu hukum menjaga sholat 5 waktu. Banyak Pak orang-orang yang menganggap nggak apa-apa sholat, yang penting baik sama manusia. La haula wala quwwata illa billah. Sama orang yang mungkin kebaikan kepada kita hanya sekali 2 kali kita berbuat baik, tapi terhadap zat yang kebaikannya tidak terhitung Allah limpahkan kepada kita, kita tidak beribadah kepadanya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, syaitan memang begitu kerjaannya, selalu mengajak manusia supaya menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa kita paham kewajiban sholat? Dengan belajar. Apa kata Nabi? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka mempelajari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalan dia menuju surga. Jalan menuju surga cuma satu. Gimana Pak? Belajar agama. Bagaimana sampai ke surga kalau jalannya tidak ditempuh? Logis nggak Pak? Gimana mau sampai ke dalam surga kalau jalannya tidak ditempuh? Ya, cuma satu doang jalannya, itu dengan belajar. Nabi Adam belajar nggak Pak? Belajar. Nabi Musa belajar nggak Pak? Belajar. Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah kesibukan mengurusi umat, jadi pemimpin negara, ya, megang kunci Baitul Mal, memimpin peperangan, ngajarkan umat, masih sempat belajar? Masih sempat belajar kepada malaikat Jibril. Bahkan Nabi Muhammad SAW kalau datang bulan Ramadan itu setoran hafalan 2 kali khotam kepada malaikat Jibril. Nabi Muhammad SAW, seorang nabi, itu setoran hafalannya diperiksa oleh malaikat Jibril, ya. Kalau Ramadan berapa kali? 2 kali. Kita berapa kali diperiksanya? Hafalannya aja sampai mana gitu kan, ya. Subhanallah. Maka saya mendapati orang-orang yang serius dalam beragama, diantaranya adalah orang-orang yang belajar membaca Al-Quran. Dia buktikan kecintaan dia terhadap Al-Quran. Bukan hanya ngaku-ngaku, saya cinta Allah, saya cinta Rasulullah SAW, tapi bareng buka Al-Quran, enggak usah Al-Quran, Iqra 3 masih salah-salah, ya. Maka betul, di antara bentuk kecintaan seseorang kepada Islam, cintanya dia kepada Allah adalah dia berusaha mempelajari Al-Quran. Ya, ini juga lagi mempelajari Al-Quran. Mempelajari dalam hal apa nih? Substansinya, ya kan? Maknanya, bagaimana supaya diamalkan dalam keseharian. Dan tidak kalah penting kita mempelajari cara bacanya. Kan sudah saya sampaikan di sini. Orang yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW, mulai belajar Al-Quran dari usia berapa? Usia berapa? 40 tahun Pak, baru mulai belajar Quran. Maka saya berani ngomong, Nabi Muhammad SAW di usia 39 tahun belum mengenal apa itu Al-Fatihah. Betul nggak Pak? Iya. Maksudnya apa? Allah ingin menyampaikan kepada kita tidak ada kata terlambat untuk belajar. Dan para sahabat itu masuk Islam sudah pada tua Pak, sudah berkeluarga, sudah punya anak, bahkan sudah punya cucu. Faedahnya apa dari peristiwa itu? Tidak ada kata terlambat untuk belajar, ya. Bahkan orang Yahudi sakaratul maut, syahadat, meninggal,
Di mana Pak tempatnya? Di surga. Nih, kata Nabi SAW ya. Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min wa anna al-jannata haqq wan nar haqq adkhalahu Allahul jannah ala ma kana min al-amal. Nabi sedang menjelaskan kepada kita akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Yang pertama, bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sudah pernah dijelaskan sini ya makna la ilaha illallah. Pernah nggak Pak? Pernah. Maknanya yang benar gimana? Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kalau diterjemahkan tidak ada Tuhan selain Allah, benar nggak? Kurang tepat. Yang paling tepat itu tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kok kurang tepat? Ya nanti tanya lagi dah. Nanti habis waktunya. Kejelasin itu lagi ya. Wahdahu la syarikalah, satu-satunya yang berhak disembah dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh bantuan. Allah tidak butuh makhluk. Jangan salah paham. Ketika Allah menciptakan malaikat yang begitu besar, malaikat-malaikat yang manggul arsy, sudah pernah saya terangkan. Malaikat yang memikul arsy ada berapa Pak? Ada 4. Satunya berbentuk elang, satunya berbentuk singa, satunya berbentuk banteng, satunya berbentuk manusia. Jarak antara telinga dengan pundaknya itu 700 tahun perjalanan. Jarak antara langit satu ke 2 aja 500 tahun perjalanan. Ini jarak telinga dengan pundaknya malaikat itu 700 tahun perjalanan. Bagaimana yang satunya lagi? Bagaimana 4 malaikat? Gak kebayang sebesar apa arsy-nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan diterangkan malaikat Jibril itu punya 600 sayap. Ya, sayapnya kalau dilebarkan tertutup satu ufuk. Malaikat yang begitu dahsyat bentuk-bentuknya, bukan berarti Allah butuh bantuan terhadap makhluknya. Seandainya tidak ada malaikat, Allah maha mampu mengurus seluruh makhluknya, mengurus alam semesta ini. Makanya la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Allah tidak butuh bantuan kepada makhluknya sama sekali. Ya, jadi malaikat itu bukan pembantu Allah, bukan. Ya. Kenapa Allah menciptakan malaikat? Karena Allah maha berkehendak. Tidak ada yang bisa mengatur Allah Subhanahu wa ta'ala. Terserah Allah mau menciptakan makhluk yang model bagaimana. Ya, sama pertanyaan seperti innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah tuh kalau pengen sesuatu tinggal bilang pun jadi. Seandainya Allah ingin menciptakan seluruh alam semesta ini dalam satu waktu, kun, jadi tuh langit yang 7, bumi beserta isinya. Bisa kan? Allah ciptakan manusia dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir dalam satu waktu, bisa tidak? Sangat mampu bagi Allah. Pertanyaannya, kenapa kok Allah ciptakan langit dan bumi dalam masa 6 hari? Kemudian Allah ciptakan manusia ini bertahap. Ada yang meninggal, lahir lagi, meninggal, lahir lagi. Kenapa? Allah maha berkehendak. Tidak ada yang bisa mengatur Allah. Terserah Allah ingin berbuat apapun. Demikian. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang poin kedua apa? Bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Hamba dan utusan Allah SWT. Harus ada ini Pak, hamba Allah dan Rasulullah, ya, utusan Allah. Kenapa?
supaya tidak berlebih-lebihan dalam mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, supaya tidak berlebih-lebihan. Makanya kita harus meyakini Rasul juga adalah seorang hamba manusia. Memang Nabi Muhammad SAW punya kemuliaan yang agung, ya, keagungan yang sangat tinggi, tapi tidak boleh kita meletakkan Nabi Muhammad SAW pada posisi Allah sampai mengkultuskan bagaimana orang-orang Nasrani menuhankan Nabi Isa alaihissalam. Makanya wajib itu abduhu wa rasuluh. Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah dan utusan Allah. Begitu juga Nabi Isa, wa inna Isa abdullahi wa rasuluh. Wajib orang Islam meyakini bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah dan utusan Allah. Ini tengah-tengah, Pak. Orang Yahudi menuduh Nabi Isa itu anak hasil zina karena Maryam tidak bersuami, ya kan? Orang Nasrani menuhankan Nabi Isa, dianggap Nabi Isa adalah anaknya Allah. Kaum muslimin tengah-tengah. Kaum muslimin berpandangan, ya, bahkan berakidah, diambil dari Al-Quran dan Sunnah bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah dan utusan Allah. Kalau ada yang bertanya, kenapa Allah takdirkan Nabi Isa lahir dari wanita yang tidak punya suami? Ya kan? Poinnya yang pertama, bahwa kehidupan di dunia ini adalah ujian. Subhanallah, Allah memilih Maryam, ya, di antara wanita-wanita seluruh dunia di zaman itu, karena Allah tahu dan Allah menetapkan Maryam mampu menghadapi ujian itu. Coba bayangin, Pak, hamil 9 bulan kemudian melahirkan padahal nggak punya suami. Bagaimana itu? Cacian, fitnah yang diterima oleh Maryam, ya kan? Tapi Maryam mampu, ya. Allah suruh diem aja kan? Nggak ada gunanya, Pak. Kita di atas kebenaran kemudian didebat sama orang kayak gimana, kita bela diri kayak gimana aja, nggak ada gunanya. Kata Allah apa? Diem. Cukup apa? Isyarat ke Nabi Isa. Orang-orang mencaci maki, menuduh Maryam sebagai apa? Wanita yang berzina sehingga hamil sebelum punya suami, ya kan? Maryam gendong bayi, cuman isyarat dong. Nabi Isa yang baru lahir, yang masih di buayan, bilang apa? Inni abdullah wa rasuluh. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah dan utusan Allah. Mau ngomong apa? Ada bayi yang baru lahir bisa ngomong begitu? Gak ada. Allah yang langsung membelanya. Kita meyakini Nabi Isa adalah hamba Allah dan utusan Allah. Jadi nggak boleh menghina Yesus, juga nggak boleh, menghina Nabi Isa nggak boleh. Salah satu kekufuran menghina satu nabi, murtad, Pak, keluar dari Islam. Nggak boleh. Bilang Nabi Musa adalah premannya para nabi misalnya, ada ya dulu ya, viral ya. Nggak boleh, Pak. Nabi, ya, tidak boleh direndahkan derajatnya. Ya, subhanallah. Ini juga sebagai hujah orang-orang yang menyembah Nabi Isa, ya, lantaran Isa lahir tanpa bapak. Seandainya Nabi Isa boleh disembah dengan sebab lahir tanpa bapak, maka Nabi Adam lebih berhak disembah. Kenapa? Nabi Adam lebih ajaib lagi, nggak ada bapak, nggak ada ibu. Bener nggak, Pak? Terus ada ibu-ibu ngomong kan, subhanallah pinter ibu-ibunya. Kalau Nabi Isa yang disembah, kenapa keluarnya belakangan? Nabi Adam duluan kan diciptakan. Kenapa kok yang belakangan yang disembah? Harusnya Nabi Adam lebih berhak disembah daripada Nabi Isa. Pertanyaannya, apakah Nabi Adam disembah? Tidak, ya, tidak disembah. Nah, demikian ya. Subhanallah. Nanti Bapak akan kena syubhat. Ini kalau disampaikan syubhat harus dengar jawabannya, Pak, ya. Kalau dengar syubhat, ibu-ibu yang dengar nih, dapat syubhatnya paham, pulang dia. Dapat syubhat bukan dapat ilmu, ya. Kayak gini, Pak.
Orang-orang Nasrani pernah dikasih jawaban, Nabi Isa berdoa tidak? Berdoa nggak Nabi Isa? Berdoa. Ya. Berdoanya kepada siapa? Kepada Allah. Kalau Nabi Isa saja berdoa kepada Allah, kenapa orang Nasrani berdoa kepada Nabi Isa? Ya kan langsung aja ke Allah, karena Nabi Isa juga berdoa kepada Allah, ya kan? Masya Allah Pak, orang Nasrani ini cerdas. Dia bawakan surah Al-Ahzab yang biasa dibaca sama Bilal yang salat Jumat, bukan Bilal Rakata, bukan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Gitu. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Coba artinya apa, Pak? Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Coba Pak, Bapak dijawab begitu bisa jawab nggak? Tadi kita jawab kan? Kalau Nabi Isa berdoa kepada Allah, kenapa kita nggak langsung berdoa kepada Allah? Kenapa berdoa Nabi Isa kepada berdoa Nabi Isa saja? Dijawab sama orang Nasrani begitu Pak. Allah bersolawat untuk Nabi. Bapak jawabnya gimana tuh Pak? Nah, ingat kita udah belajar asma wa sifat ya. Sering saya singgung. Semua yang dinisbatkan kepada Allah, hakikatnya itu berbeda dengan yang dinisbatkan kepada manusia. Seperti Allah cerita, Allah punya tangan, manusia juga punya tangan. Tangan Allah sama tangan manusia sama tidak? Beda. Nah, begitu juga sholawat. Sholawatnya kita untuk Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sholawatnya Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama tidak? Beda. Kalau salawatnya kita kan kita berdoa kepada Allah supaya Allah melimpahkan salawat untuk Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad, ya kan? Ya Allah, limpahkanlah salawat, limpahkanlah salam, limpahkanlah berkah kepada Nabi Muhammad SAW. Lah kalau Allah bersalawat untuk Nabi Muhammad bagaimana? Pujian. Ketika ada kata-kata di hadis atau di Al-Quran Allah bersalawat, maksudnya di situ adalah Allah memuji hamba tersebut. Allah puji hamba tersebut di hadapan para malaikat. Ya kan? Apa? Coba hadisnya gimana? Siapa yang bersalawat untuk Nabi 1 kali, maka Allah bersalawat untuknya 10 kali. Hadisnya gitu kan? Bagaimana Allah bersalawat? Nih saya membaca salawat 1 kali, sallallahu ala Muhammad wasallam. 1 kali kan? Menurut hadis Allah bersalawat untuk saya 10 kali. Bagaimana Allah salawat untuk saya? Maksudnya apa? Allah memuji hamba yang bersalawat tadi di hadapan para malaikat. Manfaatnya apa Pak? Seseorang dipuji di hadapan malaikat. Nanti di akhirat para malaikat yang mendengar pujian-pujian tersebut akan membela orang tadi. Ketika ada sidang, malaikat tadi berhujah, ya Allah, Engkau memuji si fulan pada hari ini. Wah, padahal dapat pembelaan dari para malaikat. Itu maksudnya Pak. Ya, jadi sholawatnya Allah untuk Nabi Muhammad SAW dengan sholawatnya kita untuk Nabi Muhammad SAW sama tidak? Beda. Baru tahu apa udah tahu Pak? Udah tahu kan? Ngulang aja. Ilmu itu ulang. Al ilmu bil murajaah. Ilmu itu dengan diulang-ulang. Ya, subhanallah. Sampai Allah wajibkan itu Al-Fatihah. Al-Fatihah diulang-ulang sehari semalam berapa? 17 kali. Udah paham belum Pak Al-Fatihah? Coba 17 kali dibaca. Saking seringnya ngerti kan? Ngerti nggak Pak? Apa yang dimaksud ad-dhalin di situ? Apa yang dimaksud ghairil maghdubi? Siapa yang dimaksud alladzina an'amta alaihim? Udah paham soal apa ya? Nah, kapan waktu nanti kita bahas insyaallah. Yang mau hadir ibu-ibu ya, besok
Jumat saya ngisi pengajian di Asalam GSI, bahas tentang bacaan sholat. Ya, tafsir bacaan sholat. Kemarin baru bahas Al-Fatihah baru setengahnya, Pak. Tahu kan saya kalau ngobrol ngalor ngidul. Al-Fatihah baru ayat 3 udah setengah 6, Pak. Baru ayat 4 udah setengah 6. Ya, subhanallah. Kita lanjut yang ke sini ya. Akidah yang berikutnya kita pahami, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Nabi Isa itu adalah kalimat yang Allah lemparkan kepada, yang Allah sampaikan kepada rahimnya Maryam. Kalimat apa, Pak? Kun. Allah ingin menciptakan seorang nabi dari rahimnya Maryam, sangat mudah bagi Allah. Kemudian Allah tiupkan ruh ke dalam rahimnya Maryam. Ya. Udah berapa itu, Pak? 4 ya. Nah, keyakinan berikutnya, wa annal jannata haqq wan nar haqq. Kita meyakini surga itu hak, benar adanya. Kita meyakini neraka itu benar adanya. Saya tanya, surga udah ada belum? Hah? Neraka udah ada belum? Kenapa saya bilang begini? Orang-orang Mu'tazilah berkeyakinan surga itu belum ada. Menurut logika mereka ya, Allah itu tidak mungkin melakukan sesuatu yang mubazir. Kalau surga udah ada sekarang, nggak ada yang nempatin, mubazir dong. Kata orang Mu'tazilah. Kata orang Mu'tazilah ya. Kalau kita meyakini surga sudah ada, dari mana tahunya? Hah? Allah yang ceritain ya kan? Nabi Adam diciptakan di mana? Di surga. Nabi Adam menempati. Kemudian banyak hadis Nabi Muhammad SAW malam-malam ke surga, ya kan? Kemudian neraka, kemarin sudah cerita belum? Yang Nabi SAW lagi ngumpul bareng sama sahabat, tiba-tiba ada benda jatuh. Ada suara benda jatuh. Nabi nanya kepada sahabat, kalian tahu nggak itu suara apa? Suara apa, Pak? Batu yang dilempar ke dalam neraka jahanam 70 tahun yang lalu, baru nyampe dasarnya. Allahu Akbar. Kita kalau lihat sumur 100 meter misalnya ya, dalamnya tuh, kita lempar batu sampai 1 menit tidak? Tidak, cuma berapa detik doang kan? Berapa detik nyampe dasarnya. Itu yang 100 meter, Pak. Ini 70 tahun baru nyampe dasarnya. Kayak apa dalamnya? Allahu Akbar. Tidak ada tempat untuk lari dari neraka. Ya. Kemudian kalau orang ini meyakini tadi, ya, hanya Allah yang berhak disembah, Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah dan utusan Allah. Ini ada konsekuensinya, Pak ya. Konsekuensi dari iman kepada Nabi Muhammad SAW, yang pertama, menjalankan seluruh perintah Nabi. Yang kedua, meninggalkan seluruh yang dilarang Nabi. Yang ketiga, apa, Pak? Masih ingat gak? Kok saya lupa? Hah? Menjalankan seluruh perintah, meninggalkan seluruh larangan. Yang ketiga apa, Pak? Hah? Membenarkan seluruh berita yang datang dari Nabi, ya, jazakallahu khairan. Yang terakhir, ini yang paling berat diterima masyarakat. Tidak beribadah kecuali dengan syariatnya Nabi Muhammad. Berat nggak, Pak? Berat. Ini konsekuensi dari cinta kepada Nabi, Pak. Tidak beribadah kecuali dengan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini paling berat ini, Pak. Kenapa? Karena kebanyakan masyarakat kreatif. Bener gak, Pak? Itu hati-hati itu, Pak. Ya. Udahlah, kita kalau dihadapkan syariat merasa bodoh. Saya nggak tahu apa-apa. Nah, lihat bimbingan ulama. Ya, ulama menerangkan bagaimana di tengah-tengah masyarakat tersebar, kalau orang sudah wudhu nggak boleh ngapa-ngapain lagi, nggak boleh makan, nggak boleh minum. Pernah dengar, Pak? Ada seorang ustadz habis salat maghrib nih ngobrol sama
tukang teh poci. Nyebutin merek lagi. Tapi kan daerahnya nggak tahu di mana ya. Ini mah oknum ya, bukan mereknya, oknumnya. Ngobrol sambil makan gorengan, minum segala macam lah. Datang waktu Isya, Pak. Datang waktu Isya, Ustadz ini mau masuk aja ke masjid mau sholat, ditegur sama tukang teh tadi. Loh, Ustadz nggak wudhu lagi? Lah saya belum batal wudhu. Tadi kan Ustadz udah makan, udah minum. Coba cari di Google, makan minum membatalkan wudhu atau tidak. Dia googling, Pak, searching. Buka Wikipedia, betul nggak batal. Puluhan tahun dia jadi orang Islam, baru tahu hari itu bahwa makan tidak membatalkan wudhu. Subhanallah, bener. Jangan-jangan Bapak baru tahu juga lagi. Enggak, Pak ya? Kan jelas yang batalkan wudhu di buku fikih. Sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur, ya, baru batal. Kalau keluarnya batu, batal nggak, Pak? Batal nggak, Pak? Itu ada bahasanya itu, Pak. Ya, ada ulama yang berpendapat yang keluar itu yang normal. Buang angin, buang air kecil, buang air besar. Kalau selain itu nggak batal katanya. Pernah ada kan laki-laki bertelur dari dubur, masih ingat nggak? Ada beritanya kan? Batal nggak wudhunya itu? Subhanallah ya. Luas masyarakat ini yang kadang-kadang kita nggak ngerti. Ya, masalah menyentuh lawan jenis itu batalkan wudhu atau tidak aja kan khilaf kan? Ya. Bapak ikut pendapat mana, Pak? Kalau bersentuhan dengan lawan jenis batal nggak? Batal. Coba nanti Bapak umroh, waduh, nggak selesai tawaf. Bener loh, nggak selesai tawaf. Di situ ada perempuan laki-laki nyampur. Kita punya mazhabnya bersentuhan dengan lawan jenis batal. Nah, baru setengah putaran sentuh, wudhu lagi. Setengah putaran wudhu, nggak selesai tawaf. Ya, nah disitulah nanti masalah fikih itu lapang dada, jangan terlalu fanatik. Boleh di Indonesia saya berpendapat batal bersentuhan itu. Pas sudah sampai sana Mekah, saya rubah mazhab. Selama umroh saya mazhabnya Imam Ahmad. Boleh tidak? Boleh, boleh. Ya, demikian. Itulah fikih. Masalah fikih itu sangat luas ininya, apa namanya, permasalahannya. Tidak boleh fanatik terhadap satu mazhab. Bagus kita mempelajari satu mazhab biar nggak bingung. Biar nggak bingung. Pelajari mazhab. Silakan. Di Indonesia mazhab Syafi'i yang terkenal ya kan, yang tersebar, yang diterapkan. Kita pelajari mazhab Syafi'i. Bagus. Yang tidak bagus adalah fanatik terhadap salah satu mazhab sehingga menyalahkan mazhab yang lain. Gitu. Oke, kembali ke sini ya. Kemudian tadi akidahnya meyakini bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah dan utusan Allah. Nabi Isa itu kalimat yang Allah sampaikan kepada rahimnya Maryam, roh yang Allah tiupkan kepada rahimnya Maryam. Kemudian meyakini surga itu nyata, neraka itu nyata, adanya benar. Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Subhanallah. Enak, yakin ini, keyakinan ini Pak, pegang. Nabi yang bilang masuk surga. Subhanallah. Nah, di dalam ayat yang lain cuma dua doang nih Pak. Di dalam ayat lain, man syahida alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah harrama alaihin nar. Kalau ada orang bersyahadat, saya meyakini tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Saya meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Masuk surga. Masuk surga. Subhanallah. Kayak apapun orangnya. Mau preman, mau begal, mau orang brengsek kayak apa juga, kalau dia bersyahadat, dia hanya menyembah Allah, dia meyakini Nabi Muhammad adalah Rasulullah, masuk surga. Ya cuma nanti di akhiratnya ada yang dihisab. Ya, terserah Allah nanti. Ditimbang dulu atau diampuni dosa-dosanya, terserah Allah Subhanahu wa taala. Makanya surah Az-Zumar ayat 53. Ini surat populer ya, Pak. Sering saya bawakan soalnya.
Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Itu Pak, kapan waktu kita terjerumus ke dalam dosa besar, dosa apapun itu, atau kita nggak bisa berhenti dari dosa, ingat ayat ini Pak ya, dosa apapun, mau dosa riba ya, dosa durhaka kepada orang tua, zalim kepada yang lain, ini ayatnya. Kata Allah apa? Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Tahu melampaui batas nggak Pak? Ya, dosanya nggak ketulungan, kelewatan dosanya, bahkan mengulangi dosa yang sama sampai sekarang nggak bisa berhenti dari dosa ini. Kata Allah, la taqnatu min rahmatillah. Wahai hambaku, Allah masih ngaku apa? Hambaku ya. Allah nggak manggil wahai pelaku maksiat, enggak ya, begitu lembutnya Allah. Wahai hambaku, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Yang bilang siapa? Allah. Tuh Pak, makanya kita jangan sok tahu ketika ketemu sama ahli maksiat, wah kayak neraka ini loh. Ini Allah yang bilang jangan putus asa dari rahmat Allah. Ada kisah Pak, dua orang nih, saudaraan ini Pak, dua orang. Satunya ahli ibadah, satunya ahli maksiat. Ahli ibadah ini biasa lah, kalau udah ahli ibadah ya, suka pengajian kan, amar ma'ruf nahi mungkar ya. Iya, saudaranya dinasihati terus supaya tobat. Suatu saat saudara yang ahli ibadah ini kurang sabar nasihatnya. Dia bilang apa? Demi Allah kamu tidak akan masuk surga. Atau di dalam demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu. Marah ini yang ahli ibadahnya. Apa yang terjadi Pak? Kata Nabi SAW, ahli maksiat ini Allah masukkan ke dalam surga dengan rahmat Allah. Ahli ibadah ini Allah masukkan ke dalam neraka karena dia membatasi rahmat Allah. Paham nggak maksudnya Pak? Makanya kemarin yang hadis saya bacakan itu, ada orang ahli ibadah, Allah dahulu takdir, ternyata dia ahli neraka. Puluhan tahun ibadah Pak, tapi nama dia ditulis sama Allah di neraka. Sebelum meninggal bermaksiat, habis maksiat meninggal masuk neraka. Na'udzubillah. Supaya kita nggak sombong Pak ya. Ingat konsep dasar ibadah, jangan dilupain Pak. Konsep dasar ibadah apa? Ibadah adalah usaha kita menghinakan diri di hadapan Allah Pak. Semakin kita beribadah semakin merasa hina. Gimana kita nggak hina Pak? Dosa nggak berhenti-berhenti, tapi Allah tidak berhenti-berhenti melimpahkan nikmatnya kepada kita. Kita nggak berhenti-berhenti melakukan kemaksiatan, durhaka Pak, tapi Allah masih jaga harga diri kita. Gak merasa hina tadi hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita berbuat dosa, malah Allah semakin berikan nikmat. Bahkan Allah bimbing lagi kita ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu konsep dasar ibadah Pak, supaya menumbuhkan rasa di dalam diri saya itu hina di hadapan Allah. Maka keliru kalau ada orang banyak ibadah, semakin rajin malah semakin sombong. Ini sifatnya siapa Pak? Iblis Pak. Iblis dijelaskan oleh para ulama, yang membuat iblis sombong sebenarnya bukan karena diciptakan dari api. Yang membuat iblis sombong adalah dia telah banyak beribadah bersama malaikat. Makanya lafaz perintahnya wa idz qulna lil malaikah. Iblisnya disebut tidak? Tidak disebut. Kenapa? Karena iblis sudah lama ya, bahkan di riwayat yang lain dijelaskan ribuan tahun ibadah bareng malaikat. Iblis merasa sombong karena ibadahnya. Gimana Adam baru diciptakan kok saya yang sudah ribuan tahun ibadah? Harusnya Adam sujud sama saya. Tapi kan kalau begitu ketahuan sombongnya kan? Iblis cerdas Pak. Allah lempar alasan itu dengan apa? Perbuatan Allah. Kurang ajar nggak Pak? Dia mau menyombongkan diri, tapi alasannya dengan perbuatan Allah, menciptakan.
Ya Allah, Engkau ciptakan aku dari api, Engkau ciptakan Adam dari neraka. Dari tanah. Surah Al-A'raf ayat 11, Pak. Nanti kalau ada yang mau merujuk ya. Engkau ciptakan aku dari api, Engkau ciptakan Adam dari tanah, ya. Surah Al-A'raf ayat 11. Itu, Pak. Ya, jadi syaitan itu kalau ngegoda kita nggak mempan, diajak maksiat nih, Pak. Nggak mempan ya. Kita tetap ibadah. Sama syaitan sekalian dijorokin, Pak. Dengan apa? Timbul perasaan di dalam diri kita. Wah, satu kampung ini saya doang yang mengenal sunnah. Masya Allah. Satu kampung ini saya doang yang bangun malam. Itu sombong bukan, Pak? Sombong. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Ya, jangan, Pak, jangan ada perasaan seperti itu. Itu perasaannya syaitan. Urusan ibadah itu urusan pribadi masing-masing. Tidak ada wewenang kita membandingkan ibadah kita dengan orang lain. Subhanallah. Ya, yang berikutnya, Pak, ya. Hadis yang berikutnya, Masya Allah, 7:30 baru satu hadis. Kata Nabi Muhammad SAW, "Man jaa bil hasanah falahu ashru amsalha au azyad." Siapa yang melakukan satu kebaikan, maka bagi dia berapa? 10 kebaikan atau lebih. Tergantung apanya nih, Pak? Semakin dia ikhlas, semakin Allah tambah balasannya, ya. Wa man jaa bis-sayyi'ah fajaza'uhu sayyi'atin fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha aw aghfiru. Masya Allah, kata Nabi, siapa yang berbuat satu kebaikan, Allah balas 10 atau lebih. Tapi siapa yang berbuat satu keburukan, Allah balas satu keburukan atau Allah ampuni. Allahu Akbar. Ya, beda, Pak, balasan keburukan sama kebaikan. Kalau kebaikan berapa balasannya, Pak? 10. Minimal itu 10. Kalau keikhlasan dia tingkat tinggi, bisa lebih dari 10. Tapi orang yang berbuat satu keburukan, itu Allah tidak balas kecuali satu keburukan doang, atau Allah ampuni. Allahu Akbar. Wa man taqarraba minni shibran taqarrabtu minhu dhira'an. Kata Allah, ya, siapa di antara hambaku yang mendekat kepadaku satu jengkal, maka Allah mendekat kepada hamba itu satu dhira'. Satu apa, Pak? Satu hasta. Jangan berimajinasi, Pak, ya. Mendekatnya makhluk kepada Allah, mendekatnya Allah kepada makhluk sama tidak, Pak? Beda. Itu harus dipegang. Barang siapa yang mendekat kepada Allah satu depak, ya. Bukan. Barang siapa yang mendekat kepada Allah satu hasta, maka Allah mendekat satu depak. Dan barang siapa yang mendekat kepada Allah berjalan, Allah mendekat kepada makhluknya berlari. Jangan dibayangin, Pak. Sifat Allah diimani saja. Saya simpulin, Pak, ya. Allah Maha bersyukur. Allah membalas kebaikan hambanya tidak sama, pasti lebih daripada yang hamba itu lakukan. Nah, itu aja beres. Biar kita tidak berhalusinasi. Bagaimana Allah mendekat kepada makhluk dengan cara berlari? Gak usah ditanyain, imani titik. Karena kita nggak bisa membayangkan bagaimana sifat Allah. Makanya di dalam pelajaran asma wa sifat, ya, kita mengimani sifat-sifat Allah bi ghairi ta'til, bi ghairi tamtsil, bi ghairi takyif, bi ghairi tafwid, bi ghairi tahrif. Apa ini, Pak? Istilah apa ini, Pak? Ta'til, tamtsil, takyif, tafwid, tahrif. Waduh, panjang itu, Pak. Saya ngejelasin di kelas aja sampai 1,5 jam gitu. Itu 5 istilah itu. Kapan waktu, insya Allah nanti kita jelasin, ya, masalah-masalah asma wa sifat. Intinya kalau bicara tentang sifat Allah cukup apa, Pak? Imani. Jangan dibayangkan bagaimana.
Barang siapa yang bertemu denganku, kata Allah, wa man laqiyani biqrabil ardi khati'ah, siapa yang bertemu denganku, berarti nanti di akhirat menghadap Allah, la tusyriku bi syai'a. Ini ada orang ini Pak, menghadap Allah, dia bawa dosa sepenuh bumi. Allah, karena nggak tahu dia dosa apa aja itu. Mungkin dia berzinahnya tidak terhitung, mungkin dia ribanya kelewatan misalnya, atau dia membunuh, atau dia durhaka kepada Allah. Pokoknya dosanya sepenuh bumi Pak. Tapi dia tidak pernah berbuat syirik. Ini poin plusnya ini Pak. Dia tidak pernah mensekutukan Allah. Apa kata Allah? La ataituka biqrabiha maghfirah. Aku akan datangkan lagi ampunanku sepenuh bumi Pak. Ini orang nih dosanya sepenuh bumi, nggak tahu apa yang dia lakukan dosa-dosanya. Syaratnya apa tadi? Tidak berbuat syirik. Allah datangkan ampunan Allah sepenuh bumi. Berarti wajib belajar apa itu syirik Pak. Tadi mengenai mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sudah kita bahas tentang waliullah. Masih ingat nggak Pak? Ya. Mendekat kepada Allah itu salah satu karakter waliullah. Mendekatkan diri kepada Allah dengan apa Pak? Yang paling Allah cintai dengan apa? Ibadah-ibadah fardu atau wajib. Ya, yang paling Allah suka, yang paling Allah cintai, yang paling Allah senangi, seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah dengan menjaga ibadah fardu. Saya tanya Pak, ibadah fardu sama ibadah sunnah mana yang lebih besar pahalanya? Fardu. Ya. Maka jangan sampai ada orang yang rajin puasa sunnah Senin Kamis, Ramadan sengaja tidak puasa. La haula wala quwwata illa billah. Ada nggak Pak? Ada. Ada orang yang rajin sholat sunnah ya, sholat malam, sholat fardunya ditinggal Pak. Nah itu tertipu Pak dengan godaan syaitan. Makanya salah satu perkataan Umar ya, diantaranya mengkritik orang yang sholat malam, subhanallah, malamnya itu begadang, subuhnya kesiangan Pak. Itu tertipu Pak, mengutamakan yang sunnah, melalaikan yang sebagaimana. Ini pesan nih buat semua yang sudah berumah tangga ya, termasuk saya pribadi. Betul, banyak anak sunnah. Nabi suka sama orang yang banyak anak, ya kan? Karena Nabi berbangga nanti di hari kiamat dengan umat yang banyak. Tapi jangan sampai kita mendahulukan yang sunnah tapi melalaikan yang wajib. Yang wajib apa Pak? Nafkah. Nafkah untuk anak, nafkah lahir, nafkah batin. Nafkah lahir apa Pak? Menyediakan sandang, pangan, papan. Harus dipisah tempat tidurnya. Jangan sampai anaknya 5, satu kasur berlima. Lah kalau nggak boleh dipisah tempat tidur. Berarti kalau anaknya 5 harus punya kasur 5. Ya artinya kalau sama-sama laki-laki kan satu kamar, yang penting kasurnya dipisah gitu kan. Kalau perempuan satu kamar tapi kasurnya tetap dipisah. Ini harus diperhatikan. Ya. Begitu juga nafkah batinnya. Apa nafkah batin Pak? Ilmu agama. Ya bahasanya mah ya, bikin anak rajin tapi nggak mau ngajari ngaji, nggak mau mengajarkan ilmu agama. Hati-hati Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang memperhatikan wudhu anaknya masih bisa dihitung jari Pak. Coba, kita nggak menyalahkan siapa-siapa ya, kita pada diri kita pribadi masing-masing ya. Kapan terakhir saya memperhatikan wudhunya anak saya? Iya nggak Pak? Pernah nggak kita menyimak bacaan tasyahudnya anak kita? Anak saya itu kalau baca sholat itu doa iftitahnya yang mana sih? Pernah nggak Pak? Nah itu Pak. Kapan terakhir saya menyimak ngajinya anak saya baca Al-Quran saya simak? Itu yang harus diperhatikan.
Jangan sampai mendahulukan yang sunnah, banyak anak, tapi melalaikan yang wajib. Mendidik anak itu wajib, Pak. Banyak anak sunnah, tidak wajib. Ya. Kalau banyak anak wajib, yang anaknya sedikit dosa dong. Nggak mungkin, ya kan? Demikian, Pak ya. Nah, begitu juga tadi, jangan tertipu. Jangan orang getol ibadah sunnahnya, subhanallah ya, puasa sunnahnya getol. Nih Pak, ya. Ada orang sholat malamnya rajin, puasa sunnahnya rajin, tapi suka nyakitin tetangga. Ada nggak? Nah, itu dia ketipu sama setan. Ya, rajin ibadah sunnah tapi yang wajib dilanggar. Na'udzubillah min dzalik. Ganggu tetangga haram nggak, Pak? Haram. Ya, subhanallah. Sama mirip seperti orang yang puasa. Ya, perutnya puasa, Pak. Puasa dari yang halal kan? Makan minum halal nggak, Pak? Halal kan? Matanya tidak puasa dari yang haram. Keliru kan? Yang haram yang halal dia tinggalin, yang haram tetap dikerjakan. Makanya kata Nabi SAW, banyak umatku yang dia berpuasa tapi nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Kenapa? Dia tinggalkan yang halal tapi tetap ngerjain yang haram. Telinganya tidak puasa dari yang haram, matanya tidak puasa dari yang haram, tangannya nih tidak puasa dari yang haram. Tanda tangan proyek fiktif haram nggak, Pak? Paham maksud saya, Pak? La haula wala quwwata illa billah. Makanya puasanya nggak diterima. Ya. Nah, ini ada kabar gembira nih, Pak. Ada kabar gembira. Nabi SAW suatu hari boncengan dengan Mu'az. Tahu Mu'az, Pak? Ya, Mu'az bin Jabal itu sahabat yang Nabi kirim ke Yaman. Lagi boncengan nih, Pak, ngobrol. Wahai Mu'az, ya. Ma min abdin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sidqan min qalbihi illa harramahullahu 'alan nar. Siapa yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar rasulullah dari hatinya, Pak, betul-betul diyakini, nggak ada keraguan sama sekali, kata Rasulullah SAW, dia haram masuk neraka. Kabar gembira bukan? Mu'adz seneng, Pak. Afala ubashirun nas, ya Rasulullah, boleh nggak saya kasih kabar ke manusia? Ini kabar gembira ini. Kata Nabi apa? Fayattakilu, jangan. Kalau dikasih tahu, nanti mereka bergantung sama kalimat ini. Yang penting syahadat. Mabok jojong, iya nggak, Pak? Riba jojong, nyuri jojong, bener nggak? Kata Nabi, jangan. Manusia akan bergantung sama hadis ini. Betul nggak kejadian? Yang penting kata saya Islam kan? Na'udzubillah min dzalik. Akhirnya sama Mu'adz nggak dikabarkan, ditahan tuh. Lah ini hadisnya nyampe kepada kita. Menjelang kematian, Mu'adz bin Jabal takut dengan hadis tentang menyembunyikan ilmu. Kalau hadis ini tidak disampaikan, khawatir Mu'adz termasuk orang yang menyembunyikan ilmu. Akhirnya dikabarkan. Ala kulli hal, syahadat itu punya konsekuensi. Kesimpulannya itu, Pak ya. Konsekuensinya apa? Sampai jam 9, Pak, kalau diterangkan. Ini udah disuruh komat ini. Oke, kita sampai sini dulu, Pak ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.